Selamat malam Mas Riko. Malam. Selamat malam teman-teman semua subscriber tanpa pintu. Nah, kali ini kita ada kesempatan lagi take video bareng Mas Riko meskipun via Zoom ya, karena momennya ini mumpung lagi pas Om. Sekarang kan lagi Ramadan di Hmm. minggu terakhir, sebentar lagi teman-teman pada mudik, terus merayakan hari raya di kampung halamannya masing-masing. Nah, ini saya pengen ngulas. 1 tahun kemarin Om Riko itu pernah nulis tentang mudik. Tak Hmm. bacakan aja ya. Nanti tolong ini minta tolong nanti Mas Riko ulang kembali Hmm. karena mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak nyimak tulisan yang Hmm. dibuat Mas Riko di tahun kemarin itu. Aku aja lupa. Jadi jadi tak bacakan teman-teman, mudik adalah suasana yang ditunggu-tunggu setelah bekerja penuh 1 tahun. Setelah survival dan bekerja keras selama 1 tahun penuh. Nah, di momen mudik, engkau mendapatkan suasana resting dan perayaan. Namun, ada satu jenis mudik yang jauh melampaui suasana. Mudik ini adalah nomena, coming home. Ketika kita hadir sebagai sumber dari segala sesuatu. Ketika itu perayaan terjadi sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan ruang waktu disadari sebagai fenomena yang ada di dalamnya. Nah, bisa dijelasin Om dari tulisan ini. Nggak bisa diperlebar, itu udah jelas. Itu udah detail sih. Maksudnya di expand kayak gimana? Maksudnya kan ketika fenomena kita lah dalam 1 tahun lah. Kita kan kerja, kemudian Mm-mm, stres, kemudian berdamainya mm-mm, banyak, kita larut ke dalam emosi kita. Intinya kita dominan hidup di dalam sistem saraf yang simpatik. Sistem saraf bertahan hidup. Kita benar-benar serius, kita stres, semakin banyak pendaman, nggak bahagia, intinya harus nggak enak lah. Kemudian ada satu momen, yaitu momen ketika kita mau Idul Fitri, kita biasanya pulang, itu kan liburan kan, holiday kan, ya, ya kan. ya, Ketika holiday, kita istirahat. Sistem kita berubah menjadi sistem parasimpatik. Kita benar-benar rileks, kita resting dari segala sesuatu, dari semua urusan duniawi, bahkan dari urusan mental. Kemudian secara apa ya? Mungkin kita mengalami nomena atau kesadaran itu dalam sepersekian detik atau mungkin beberapa menit, tapi kita nggak tahu apa. Nah, itu sering terjadi. Satorinya itu sering terjadi berulang kali ketika kita sedang momen holiday. Lagi bukan cuma momen mudik. Ketika kalian bekerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, holiday, nah di situ biasanya sering kali ada momen satori. Kalian tapi tidak sadar bahwa itu satori. Kalian resting, otomatis kalian sadar sebagai kesadaran, cuma kalian nggak nge itu apaan. Kalian nggak tahu cara baliknya. Akhirnya kalian membutuhkan pemicu hari libur. Makanya kalian seneng kalau liburan. Sabtu Minggu kalian paling seneng. Nah sekarang bagaimana caranya setiap hari sepanjang tahun kalian berlibur. Artinya kalian benar-benar beristirahat. Tubuh kalian akan tetap jalan sebagaimana adanya. Tapi kalian resting sebagai kesadaran. Nah itu yang penting. Caranya ya awal-awal ya biarkan perasaan kalian apa adanya, dirasakan. Pelan-pelan kalian akan bisa mundur. Jadi mundurnya itu sebagai efek samping dari kalian tidak ngotak-ngatik emosi kalian, tidak terlibat. Otomatis kalian akhirnya sadar bahwa kalian adalah kesadaran. Karena kalian nggak ngotak-ngatik. Kalau kalian ngotak-ngatik, kalian maju ke depan. Ikut ke dalam modalitas dari kesadaran. Ikut menjadi ombak. Ribut dengan sesama ombak. Kalau kalian nggak ngotak-ngatik ombaknya, otomatis kalian ada sebagai lautan. Otomatis. Nah itu. Mungkin bisa di-expand sampai itu doang. ngotak Lebih ngatik lebar, gimana Om? nggak. Hah? Ngotak ngatik itu maksudnya gimana?
ngotak-ngatik ya berusaha manipulasi emosinya. Misal kita merasa sedih, kita Hmm. pingin nggak sedih. Kita manipulasi mungkin dengan berusaha menghibur diri sendiri, afirmasi, meditasi, ngerokok. Semuanya menjadi upaya manipulasi. Oh iya iya. Lari Hmm. atau menolak. Sama. Nah, terkait dengan yang itu tadi ya Om ya, saat momen hari raya ataupun liburan, itu kan saatnya resting atau perayaan tadi. Nah, tapi Hmm. di beberapa case itu ada orang-orang yang nggak nyaman karena Hmm. kebiasaan di masyarakat yang itu jadi kayak apa ya, kayak sesuatu yang dihindari oleh beberapa kelompok ini. Contoh, Hmm. buat yang jomblo Hmm. itu di saat momen kumpul keluarga tuh pas timbul pertanyaan, nah kapan kamu merit gitu. Nah kemudian kalau sudah berkeluarga misalnya sudah berkeluarga berumpu sama pasangan, pasti ada juga pertanyaan kayak gini, kapan punya anak gitu. Nah sudah punya keluarga terus Hmm. kemudian ini ya reuni itu kan saat sekarang bahkan dijadikan meme itu. Apa Hmm. ajang pamer kekayaan. Nah buat Hmm. beberapa orang kan jadi nggak nyaman juga. Tapi ketika sebenarnya kita bisa menyadari fenomena-fenomena tersebut, itu kan kita nggak terjebak. Tapi beberapa orang ya yang belum tahu jadi terjebak. Ini tipsnya dari Mas Riko. Hmm. Jadi gini, sensitif itu boleh asal dirasakan sensasi apa yang muncul. Nah, kalau misal kalian dapat pertanyaan kapan nikah, kemudian kalian ada sensasi ya kalian rasakan. Tapi enggak kalian rasakan, kalian mau lari, kalian justru nyalain orang yang tanya. Nah, sekarang tak tanya. Orang kan biasanya tanya kan kalau udah lama nggak ketemu kan tanya, loh belum nikah, kapan nikah? Loh kerjanya gimana? Sekarang posisinya apa? Kemudian udah ada kendaraan belum? Atau misal udah nikah belum? Kalau udah dilihat udah nikah pasti tanya udah punya anak belum? Kan itu wajar kan. Wajar ya. Kalau nggak boleh tanya-tanya kayak gitu, kalian mau ngomongin apa? Dikit doang pandang-pandangan gitu. Misal kan list pertanyaan yang dilarang kan itu banyak kan, Iya, ya kan? iya. Itu kalau dicoret semua, kalian ngomongin apa mawar? Hmm. Coba lah. Om Hari misal ketemu saudaranya, Om Iya. Hari boleh tanya itu semua. Terus sampean ngomongin apa? Misal ngomongin Indonesia juga nggak boleh karena Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Misal karena sensitif. Terus sampean ngomongin apa mawar? Masa ngomongin, wih, tackle-mu di rumah gimana? Bagus kan? Itu kan aneh kan? Iya, 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 Nggak iya. mungkin kan? Atau Iya. misal tanya gini, tokekmu di rumah gimana? Ada berapa sekarang? Lah nganggur kan? Nah, Atau tanya semut di rumahmu gimana? Jumlahnya berapa? Nah, gendeng nih, wis gendeng nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu adalah pertanyaan yang sebetulnya wajar. Ya untuk jembatan komunikasi, ya mau ngomongin apa, ya kan? iya, iya. Saudara nggak ketemu lama ya kan wajar. Tapi kalau kalian terganggu ya salah kalian sendiri. Kalau kalian terganggu dengan pertanyaan belum nikah, berarti kan ada perasaan tertentu kan yang Hmm. terpicu. Iya. Bukan berarti orang tersebut memunculkan perasaan terganggu itu. Tapi rasa terganggu itu sudah ada bahkan sebelum orang tersebut tanya. Itu. Jadi kayak misal Om Hari megang botol isinya kopi, disenggol ya tumpahnya kopi. Iya. Kalau isinya susu ya disenggol tumpahnya susu. Kalau nggak ada isinya ya nggak tumpah apa aja. Nggak ada yang tumpah. Tumpah apapun ya Ya. sama. Kalau kalian nggak ada perasaan apapun, kalian relax, easy going, ditanya belum nikah ya kalian cuma jawab, tapi kalian nggak sakit hati. Kalau Hmm. kalian sakit hati ya berarti dari awal kalian itu udah sakit hati. Pertanyaan tersebut hanya memicu sakit hatinya muncul ke permukaan. Ya. Jadi orang yang tanya itu justru orang yang baik. Kalian harus sujud syukur ada yang tanya. Ini ya teman-teman, jadi itu penting ya. Tips dari Mas Riko sebenarnya bukan tentang orang lain Om ya, tapi tentang diri kita sendiri ya itu tadi ya.
Suaranya mati, Om. Betul. Ya. Ya, jadi sarannya untuk teman-teman yang barangkali merayakan hari raya, terus ada hal-hal yang umumnya terjadi di masyarakat itu, ya itu suatu hal yang wajar karena mungkin sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sebagai obrolan pembuka. Ya, tinggal teman-teman mau terjebak pada pertanyaan-pertanyaan tersebut atau tidak. Gitu ya, Om ya. Betul. Intinya ya selagi ada yang terpicu ya disadari dan kalian harusnya bersyukur ada yang memicu. Ya, oke. Nah, ini Om, apa? Saya mau nggak tanya dulu ini. Saya mau bacakan eh, teman-teman yang sudah komen di kolom komentar. Jadi channel Tanpa Pintu, tapi ini lebih banyak ke testimoni. Yang pertama dari siapa 568. Aku sengaja ngomong tidak punya uang. Mungkin lihat video yang Mas Riko dulu ini. Kemudian muncul sensasi tidak enak, lalu gue rasakan dan nikmati sampai habis. Kok lega ya? Taunya dapat transferan 5 juta. Terima kasih Mas Riko. Mantap. Ya. Lanjutkan. Kemudian yang kedua dari Devita Wulansari 93. Bersyukur kemarin-kemarin aku dikasih sakit GERD anxiety psikosomatis. Jadi merasakan takut nggak tahu M ini apa. Karena salah satu sensasi GERD anxiety itu rasa takut M yang luar biasa. Setelah ketemu video Mas Riko di YouTube, terus praktek letting in, disadari dan dialami secara total, sensasinya alhamdulillah saya sembuh dari GERD anxiety psikosomatis. Mas Riko, terima kasih. Tidak ada rasa takut lagi sekarang. Mantap. Kemudian yang terakhir dari Lala Widodo 7701. Saya anak bungsu, apa-apa nggak boleh, main ini nggak boleh, kesana nggak boleh, gini nggak boleh. Pas besar semua harus ikut saran kakak saya, karena tidak percaya dengan keputusan saya sendiri. Setelah belajar kesadaran, saya MLY apa ya? Saya malah sadar bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini, karena sekalipun hal buruk yang terjadi sebetulnya kebaikan. Terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Oke, itu tadi ya testimoni dari teman-teman yang sudah praktek. Nah, sekali lagi saya ngingetin ya buat teman-teman yang belum join letting in di Bali, teman-teman yang di sekitaran Bali, karena nanti ada lagi event kita di Bali tahun depan. Nah, ini mumpung ada, nanti kita akan belajar tentang letting in, bagaimana kita memahami tentang pikiran, perasaan, dan tubuh, terus kemudian ada materi periferal, penglihatan, pendengaran, dan hati tubuh, juga ada yin yang manifestation dan praktek langsung nanti. Oke, dan kemudian untuk yang melihat video ini silakan ambil promosinya, kontak admin Tanpa Pintu, letting in maupun bersejiwa, nanti yang tercepat dapat 5 buku bayang-bayang Tuhan. Pelaksanaannya Minggu 13 April 2025 di Sanur Resort Watu Jimbar. Ya, terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dan sampai berjumpa di Bali. Dadah.